Halo, selamat datang di channel saya, di channel YouTube. Kali ini saya akan membahas yang menarik dari Ryan Dahl. Sebenarnya yang menarik adalah Ryan Dahl. Awalnya saya juga bingung kenapa Ryan Dahl memutuskan untuk membuat Dino dibanding harus menyempurnakan Node.js. Itu kira-kira sebulan yang lalu saya diberitahukan oleh teman bahwa Ryan Dahl berusaha untuk membunuh Node.js dari hasil presentasinya. Di presentasinya pasti kalian para noders cukup kecewa pasti ya. Kita akan cek di YouTube-nya. Seolah-olah dia menghina Node.js sih kalau asumsi saya. Tapi nah ini di channelnya JavaScript Halo. Nah, Anda bisa menonton videonya langsung. Judulnya ini mungkin persepsi Anda agak sedikit berbeda pada saat pertama kali Anda tahu apa itu Dino, dan itu hal juga apa yang saya rasakan apa itu Dino. Tapi saya percaya dan yakin bahwa Ryan bertujuan untuk membuat ini jauh lebih baik. Pada akhirnya timbul kegelisahan di kalangan Node.js seluruh dunia. Apa yang terjadi dengan Node.js ke depannya ini? Perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Ryan menurut saya sangat membantu. Yang pertama adalah dalam hal security. Dalam hal security banyak sekali perubahan, terutama untuk hak aksesnya ketika kita akan menggunakan network, ketika kita akan menggunakan disk untuk membaca dan menulis hard disk, dan banyak lagi. Yang paling penting adalah di sini yang paling menarik adalah Dino sudah support bahasa pemrograman TypeScript yang dibuat oleh Microsoft, dan ini sangat berhasil. Bahkan sampai Google dengan Angular pun menggunakan bahasa utama yaitu TypeScript. Tapi pada intinya Dino tetap mengcompile kode program dengan bahasa JavaScript karena TypeScript ini adalah superset dari JavaScript. Saya sangat suka sekali dengan TypeScript karena di dalamnya kita betul-betul dibantu dengan sintak-sintaknya yang sangat cantik kalau menurut saya. JavaScript juga sangat baik, tapi sayangnya untuk tipe datanya tidak sekompleks TypeScript. Untuk itu mungkin kita pembahasannya lebih ke TypeScript sebelum kita masuk ke Dino, karena saya akan menggunakan TypeScript ke depannya. Tutorialnya akan menggunakan TypeScript ke depannya, karena saya yakin beberapa tahun ke depan TypeScript akan sangat disupport untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, sebelum masuk ke sana, cara menginstal pun tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Di sini Anda tinggal ikuti aja petunjuknya. Dan di sana pun ada user manualnya, sama persis seperti Node.js, bagaimana cara menggunakan Dino ini. Terus ada API-nya. API-nya ini yang sudah termasuk di dalam Dino itu sendiri. Sama sih ya. Terus standar library-nya, dia juga punya file system, IO. Wow, yang menarik adalah dia punya server built-in. Jadi kalau kita biasa pakai Express di Dino, kita sudah tidak perlu menggunakan Express lagi, atau mungkin nanti akan berdatangan library barunya. Juga kita punya third party modul. Nah, kita juga bisa membuat modul sendiri, tapi itu nanti kita bahas dalam video yang berbeda. Untuk kali ini saya hanya ingin menerangkan apa itu Dino, siapa pembuatnya. Pembuatnya sama persis, orang yang sama dengan timnya, yaitu Ryan Dahl. Dia juga membuat Node.js dan membuat Dino. Oke, mungkin itu ya penjelasan singkat apa itu Dino. Terus poin-poinnya apa saja di sini sudah dijelaskan semuanya, terutama dalam sisi keamanan yang di sini di bold sama dia, dan juga TypeScript.
Dan yang menarik adalah Dino tidak menggunakan lagi node modules. Dino ini yang unik adalah dia menggunakan library dari online. Kalau kita lihat di sini, library yang ditarik Dino adalah online untuk library, standar library ya, ataupun third party modul. Dia menggunakan online. Nah, pertanyaannya adalah apa nanti website utamanya dino.land itu nggak down? Enggak, karena ini hanya pertama kali aja ditarik, kemudian disimpan di dalam cache komputer kita, jadi itu sangat aman. Kecuali ketika kita ada perubahan, kita punya modul sendiri, itu ada sintak tersendiri di Dino untuk melakukan perubahan script yang tersimpan di cache. Oke, kita langsung lanjut aja ya kalau gitu ke TypeScript-nya. Teman-teman bisa buka TypeScript lang.org. Di sini kalau teman-teman belum punya TypeScript mungkin bisa download dulu, dan yang paling penting adalah kode editornya itu diusahakan Visual Studio Code. Visual Studio Code juga, VS Code maksud saya, VS Code juga dibuat sama Microsoft langsung. Kita langsung aja ke development ya. Oke, di sini saya udah buat satu folder khusus. Oke, betul. Kita akan bikin tes. Sorry. Oke, kita masuk ke Dino. Nah, di dalam Visual Studio Code ini kita juga harus install plugin yang dibuat langsung oleh Dino. Oke, Dino Land. Nah, ini ada Dino Land ini plugin resminya dari Dino. Silahkan install aja teman-teman di VS Code supaya kodenya nggak error, karena ada sedikit perubahan dari standar penulisan untuk import script di TypeScript. Contoh ini terlihat di gambar ya. Kalau belum pakai pasti dia ada merah kesalahan. Sebetulnya ini nggak jadi masalah ketika itu dikompil, tapi nggak enak aja, mengganggu mata dan kelihatan itu sangat mengganggu sih kalau menurut saya. Jadi saya sarankan pakai aja Dino ini. Nah, kadang-kadang ini juga sebenarnya masih bermasalah sih, kita nunggu update berikutnya. Ini versi 1.25, ini masih ada beberapa bug yang saya temui. Kita tunggu aja update-nya. Oke. Di sini saya akan buat test.js. Tes. Nah, ini sebetulnya kita bisa pakai JS ataupun pakai TS, terserah yang enak yang mana. Oke, kemudian setelah ini kita tulis contoh TypeScript-nya, misalkan constant angka number sama dengan 10. Console angka. Oke. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, sebetulnya saya menggunakan yang biasa saya pakai adalah Dinomon. Kalau kita di Node.js dulu kita sering pakai adalah Nodemon, tapi sekarang Dinomon. Cara menggunakannya simpel aja sih. Test.js. Oke, dia jalan terus 10. Nah, kita juga bisa menggunakan angka 2 sama dengan 10, angka plus angka 2. Oke. Nah, ini sebenarnya kita udah berhasil ya membuat Dino. Sesederhana ini sebenarnya, sangat sederhana. Dan nanti ketika proyek berjalan pun banyak library yang pasti kita akan buat. Nanti untuk implementasinya saya akan contohkan. Saya juga sedang membuat plugin sendiri yang saya beri nama dbtrin.
yaitu plugin yang berurusan dengan database di sini. Mungkin saya ambil contoh MySQL kali ya, tapi itu nantilah kita bahas setelah ini. Oke, di sini saya akan contohkan buat teman-teman ya untuk TypeScript sendiri. Nah, pertama kali kita buka dulu webnya. Sorry, saya taruh di site. Di sini dokumentasinya ada lengkap. Handbook basic type. Oke, mungkin sedikit berbeda ya dengan JavaScript, walaupun ini nanti ditranspil juga ke JavaScript, karena balik lagi TypeScript adalah superset dari JavaScript yang nantinya kode TypeScript ini dirubah, ditranspiler ke JavaScript. Tapi perbedaannya adalah di Dino kita nggak bisa ngelihat transpile lagi. Bisa aja kita turunin konfigurasinya supaya kita bisa lihat, tapi itu nggak perlu sih, karena bisa langsung dieksekusi di extension.ts. Basic type-nya itu pertama boolean ya. Ini nilainya cuma 2, true atau false. Kalau saya contohin di sini, constant status boolean sama dengan true. Oke, boleh status sama dengan true. Oke, sorry, ini nilainya konstan ya, jadi nggak bisa dirubah lagi. Kalau kita mau berubah biar dia bisa statik variabelnya, kita harus menggunakan antara 2 var atau lab. Var atau lab. Console log status. Oke, kita lihat di sini nilainya true. Nah, itu adalah boolean. Jadi boolean itu hanya mempunyai 2 nilai, true and false. Kalau di JavaScript pada umumnya untuk menulis false kita cukup menulis 0 biasanya. Kali ini nggak bisa, karena kita udah menetapkan sebuah nilai yaitu boolean, dan itu hanya ada dua value-nya, antara true atau false. Oke, terus yang selanjutnya adalah number. Nah, ketika ini kita rubah jadi number, dia akan menyetujui kalau ini diisi kosong. Kalau kita save, di sini juga langsung mengcompile dengan sempurna. Kemudian di sini ada string. String itu teks ya. Di sini hello Dino. Ini nggak usah lagi. Nah, keluar di sini hello Dino. String juga bisa menggunakan kutip ini yang seperti ini ya. Hello Dino. Dino-nya ini kita masukin lagi konstan Dino sama dengan Dino. Oke. Sama persis apa yang bisa dilakukan di JavaScript, karena pada hakikatnya TypeScript modifikasi JavaScript, kita bisa menulis JavaScript di TypeScript, tapi kalau di JavaScript kita nggak bisa nulis TypeScript. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah tipe data array. Jadi array ini sama persis ya sama di beberapa pemrograman yang lain. Data kita mau tulis di sini tipe datanya misalkan string sama dengan ini, berarti kita ngisinya kayak data.push hello push word console log data hello dan word. Contoh kita taruh lagi di sini submit, maka yang terjadi adalah error karena satu itu adalah number tipe datanya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah tuple.
tuple ini sebetulnya kita lebih menangani ke isinya ya. Kalau kita misalkan mau bikin kayak gini, kita mau bikin kayak di sini string, di sini number. Oke, di sini string, di sini number, sama dengan kita tipe datanya aja dulu. Sama dengan hello 1. Hello 1. Oke. Kalau kita lihat di sini hello 1, karena kita udah menerapkan yang pertama adalah array pertama adalah string, array kedua adalah number. Itu tuple. Kita lihat contohnya di sini ya, sama persis ini. Kemudian any di sini, saya sebetulnya menghindari variabel any ini ya, karena any ini kita balik lagi ke JS lagi pada akhirnya. Ini sangat berguna sebenarnya sih any itu buat ketika kita ada satu variabel yang kita mau parameterkan di belakang. Kalau di Java biasanya kita pakai casting, kalau di TypeScript itu pakai assertion ya, type assertion. Tapi saya tetap lebih nyaman menggunakannya itu casting ya. Saya lebih enak aja pakai casting. Jadi bisa aja kita pertama kali bikin any, kemudian kita casting itu jadi sebuah variabel yang kita inginkan. Kemudian void adalah function. Jadi contoh ya, constant get data void, get data void, return, gak usah pakai root. Di sini kita misalkan console log hello world. Function get data void get data. Void sebenarnya mengembalikan nilainya menjadi dia hanya pemanggilan fungsi aja, jadi nggak harus return. Kalau kita kembalikan kayak gini aja, dia secara otomatis tanpa harus kita tulis dia tahu sebetulnya ini void. Dan extension Deno yang ada di VS Code udah cukup cerdas ya. Kalau misalkan saya ambil di sini return 10, oke, kita cek di sini adalah number. Nah ini sangat membantu sebetulnya. Oke, balik lagi, kemudian null and undefined. Nah kalau kita lihat contohnya seperti ini, undefined and null. Jarang banget ya kita contoh pakai kasus kayak gini. Selanjutnya kita masuk ke never. Biasa saya pakai ini untuk infinite loop, termasuk ya contohnya yang di sini untuk error, untuk pesan error, untuk ya sama sih, ketika pesan kita error ya di sini kita pakai never aja. Kita lanjut aja, kita nggak usah contoh. Objek di sini sama persis ya, objek yang dipakai di JavaScript. Contoh di sini constant data objek sama dengan console log data objek kosong. Nah ini juga sebetulnya bisa lebih dideskripsiin lagi objeknya, tapi itu mungkin nanti ya di interface atau di type kita akan bahas. Tapi contoh sederhana objek adalah seperti ini. Kalau di sini contohnya sama sih kayak gini, kita bisa langsung kasih nilai ataupun kosongin aja dulu sementara. Tapi kalau misalkan mau dibikin contoh name, nah ini sama persis sebenarnya sama yang di JavaScript.
Kemudian selanjutnya type assertion. Nah ini yang tadi udah kita bahas di awal ya. Saya sih ngeliat ini mirip-mirip kayak casting sih sebenarnya, dia untuk merubah datanya langsung jadi sebuah string dulu, padahal di awalnya ini sama persis kayak tadi. Kita kasih contoh misalnya var data ini sama dengan hello. Nah, var count sama dengan var count kita kasih dia tipe datanya number sama dengan data dot length. Oke, kita lihat di sini data dot length console log count. Ini nggak akan masalah, tapi ini bisa jadi sebuah masalah ketika variabelnya kita rubah jadi 10, akan undefined, nggak akan ketemu nilainya. Caranya gimana? Nah, caranya adalah di casting. Jadi sebaiknya itu di casting. Kalau kita casting di sini misalkan string undefined, tetap di undefined atau string, kita kembali lagi ke string dot length. Oke, 2, panjangnya adalah 2. Model contoh kayak gini. Ini kita rubah dulu jadi string, kemudian kita tahu string dot length. Nah mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi implementasinya nanti sangat berguna sebetulnya. Saya bisa contohin kayak contoh yang lebih menarik lagi. Kalau teman-teman udah bisa kelas, saya akan contohin di kelas data. Kelas mobil sama dengan misalkan saya bikin di sini roda. Misalnya set ban sini n number, kita cuman butuh returnnya, nggak butuh return jadi kasih point aja, tapi kita juga di sini harus dipasang privat ban number. Nah, bisa kita kasih nilai awalnya 0 aja. Terus di sini kita ambil this ban sama dengan n. Di sini kita get ban number turun this ban. Cara pakainya sama aja sih sebenarnya. Konstan mobil sama dengan new mobil titik set ban 4. Console log mobil get ban save 4. Kita contoh kayak gini ya, kan ini tipe datanya kita ambil aja misalkan ini nggak masalah dia ini. Oke, kita coba tes mobil ini, kode interpreternya nggak akan muncul karena dia mengenal itu any. Ketika kita naruh titik kita nggak dibantu lagi sama VS Code, tapi sebenarnya ini masih bisa kita perbaiki ya. Misalnya kayak gini, ini untuk mencontohkan sederhana aja ya. Constant car, kita mau pakai casting lagi apa enggak di sini, boleh kalau mau pakai, nggak usah ya. Sama dengan mobil car titik set ban 4 console log car titik. Enak kan, kita dapat interpreter dari si VS Code. Get ban save 4. Itu yang saya sebut casting ya.
Tapi kalau di sini mungkin assertion untuk merubah dari tipe data lain ke tipe data yang lainnya lagi. Ini mungkin ya, ini berguna banget sih. Kalau di kelebihan di TypeScript mungkin ini ya, kita nggak ada, kadang-kadang kita menemukan masalah yang agak rumit juga, tapi itu kita harus disiplin untuk menggunakan tipe data, karena itulah kelebihan si TypeScript. Let juga sama sih, sama variabel kalau kita mau pakai let, tapi let lebih hemat memori. Jadi kalau di dalam function saya biasanya itu pakai variabel let. Oke, mungkin itu aja ya basic dari si Dino. Sebetulnya sama aja sama TypeScript yang biasa kita pakai di Node.js, tapi lihat sebelah sininya bersih, clean, tanpa ada apapun file di situ. Jadi betul-betul kita dikasih kemudahan sama si Ryan. Kemudian contoh standarnya yang dia contohin di sini adalah ini. Pasti kalian penasaran isinya apa. Awal-awal saya juga penasaran. Ini sebetulnya sama aja sih, satu bundling. Ini dipanggil lagi. Tapi enak aja kita tanpa harus melihat betapa banyak file di node modules. Dan enaknya ketika kita udah panggil ini pertama kali di project manapun, kemudian kita akan membuat sebuah project lagi, itu kita nggak usah ngedownload lagi, karena di local cache kita script ini udah tersimpan di komputer. Jadi nggak mungkin kalau Dino itu akan down gara-gara banyak orang yang menggunakan servernya untuk mengambil script ini, karena itu sangat kecil kemungkinannya. Ini udah. Nah, interface, mungkin sekarang kita masuk ke interface ya. Untuk interface sendiri di TypeScript sebenarnya sama aja sih ya, sama di beberapa bahasa pemrograman. Tapi yang keren adalah Microsoft berhasil melakukan ini betul-betul jadi sintak baru di JavaScript, dan dipopulerkan juga sama Google dengan Angularnya, dan itu cukup keren kalau menurut saya. Nah, interface sebetulnya saya biasa pakai interface atau type, tapi kali ini kita pakai interface dulu. Oke, misal di sini saya ambil contoh misal apa ya, properti. Misalkan propertinya itu interface properti mobil, saya pakai bahasa Indonesia aja. Properti mobil, misalkan mobil itu punya nah kita interface ini aja dulu deh. Misalnya kelas ini kita interfacing punya public set bank. Di sini adalah void. Dia nggak butuh public. Kemudian kita juga get ban. Di sini number. Oke. Interface dari kelas mobil ini bisa kita masukkan di sini. Implement dari properti mobil. Coba lihat di sini. Ini kita ada kesalahan nih, karena kita nggak masukin variabelnya di sini. Masukin aja di sini, nggak jadi masalah. Aman. Oke. Artinya ketika kita udah menulis interface di atas kelas, ini khusus buat kelas ya,
ketika kita implementasikan itu betul-betul harus kita buat, dan itulah kelebihan dari sistem kelas. Jadi kalau seandainya kita kurang nih bikin fungsinya, pasti dia akan kesalahan. Bilang error, ada error. Di sini akan ada tandanya. Oke. Enggak, dia belum bisa betulin sendiri kayak di NetBeans ya, kalau biasa pakai Java. Oke. Nah, ini udah bener. Terus ada lagi interface juga kita bisa pakai, misalkan kayak data. Saya punya data di sini, misalkan interface data mobil, misalkan kita biasanya pakai key value object string, kayaknya kita pakai string, kemudian di sininya kita pakai number. Oke, kita bikin di sini private data mobil sama dengan, kemudian di sini kita set data kita harus bedain sedikit. Data mobil sini kan set ya, sifatnya void aja. This data sama dengan D, nggak ada masalah. Kemudian kita get data di sini, returnnya data mobil, this data. Oke, aman. Sekarang misal kita ambil contoh, kita implementasi di sini adalah set data. Ya, kita contoh di sini car titik set data. Nah, ini contohnya nih. Misal kita ambil di sini pintu, jumlahnya ada 4. Misalkan di sini get data save pintu 4. Kalau misalkan kita di sini kita taruh string 4, error. Karena implement di sini kita tulis di number. Berbeda cerita kalau ini kita rubah jadi string gitu. Oke. Itu contoh implement untuk kelas ataupun untuk variabel data yang saya contohin di sini. Oke, lanjut di sini. Nah, ini ada lagi misalkan kayak gini. Kalau kita gini nih, dia pasti error karena type-nya adalah number. Sebenarnya kita masih bisa ada dua solusi sih untuk menangani error ini, karena dia nggak akan dieksekusi. Yang pertama kita kasih number atau undefined. Oke. Tapi akan ada masalah juga di getBan karena dia juga butuh number apa undefined kan gitu. Nah, undefined ini terlalu panjang, kalau kita tulis di sini kita bisa langsung dari sini aja. Oke, kita tinggal rubah di disban-nya. Misal kita pakai di sini. Oke, atau kita pakai 8 misalnya. Get ban sip 4. Pakai dalam 4. Kita nggak usah initialization di sini, yang keluar adalah 8. Jadi variabel ini dia ngomong jika ban ada maka ban, jika nggak ada 8. Itu sama kayak gini sih sebetulnya. Itulah enak, dia lebih hemat. Ini sama aja sih kayak gini. Oke, aman ya. Banyak sih, bisa juga kita bikin default di sini 8. Bisa kita bikin default di sini 8, macam-macam caranya deh. Tapi yang penting ini adalah sebuah variabel yang menyatakan bisa ada bisa enggak. Kalau ini nggak dipakai error, karena itu artinya harus ada.
ketika harus ada, kita udah harus menentukan nilai di dalam situ. Tapi sebetulnya ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau di TypeScript yang kita pakai di Node.js itu nggak error sih sebetulnya. Tapi untuk di Dino ini error gitu. Saya nggak bisa bilang ini lebih, mungkin ini masalah versi aja TypeScript yang dipakai sama Dino. Tapi ini bagus kok. Saya pikir kita emang harusnya lebih baik lagi dalam menangani kasus-kasus kayak gini. Atau kalau ada lagi cara yang lain, mungkin kalau misalnya kita mau pakai, kita juga bisa pakai misalkan kayak kita contohin tadi ini, kita bisa bikin ini di sana, kita save 8, tapi kan gak enak juga kalau pakai ini. Nah bagusnya sih ketika returnnya kita casting dulu jadi number supaya compiler juga nggak bingung. Kayak ini untuk kurang dulu. Sip. Oke, saya pikir itu ya kalau di interface. Apalagi nih, read only. Nah, ini juga di support read only, baca aja. Terus apalagi di sini ya, ini yang tadi contohnya udah read only. Udah. Kemudian kita masuk ke kemudian kita masuk ke kelas. Sebetulnya kita udah nyolong start duluan karena kelas udah kita bahas di awal tadi. Ini contoh Hello World TypeScript yang sangat fenomenal, sangat terkenal. Greeting. Mungkin di kelas ini pembahasannya agak sedikit panjang ya. Saya hapus dulu semuanya. Kita contohin di sini jangan yang sama kayak gini ya. Kalau yang sama takutnya bingung, ini sama aja. Kita bikin aja lagi yang berbeda. Contohnya misalkan kelas mobil. Mobil itu sebetulnya kelas mobil itu kita pakai, misalkan mobil itu pasti punya ban. Balik lagi ke tadi, set ban. Sebetulnya ada fungsi setter getter sih, bisa kita pakai, tapi itu nanti. Setter getter bisa kita pakai kita dengan melakukan membuat sebuah variabel privat misalnya, bisa aja. Tapi ini kan untuk contoh kelas aja. Number kita tulis ulang jadinya, privat ban number sama dengan defaultnya 4. Return this ban, nggak ada masalah. Set ban and number. Di sini saya akan contohin bagaimana implementasi kelas. Untuk mengextend kelas utamanya. Di sini misalnya saya kasih kelas lagi, kelas Toyota. Gak apa-apa ya nyebut merek, extend mobil. Atau jangan merek, kita kasih aja di sini. Nah, kita akan pakai konstruktor di sini. Konstruktor, atau nanti deh kita nggak usah pakai konstruktor dulu. Ketika kita implementasiin kayak gini, konstan truk sama dengan truk, truk sama dengan truk. Oh sorry untuk kelas harus pakai keyword new, wajib. Select truck it. Padahal di dalam kelas
truk ini nggak ada gate ban, karena apapun fungsi yang dimiliki oleh kelas mobil itu diturunkan ke kelas truk, di extend. Nah, ini juga kita bisa hiasi lagi dengan implement interface yang tadi kita bahas di awal, tapi nggak usah lah, itu mungkin nanti advance-nya. Kemudian tapi ada juga beberapa variabel yang nggak bisa diakses, contohnya ketika kita ini berubah jadi privat, maka akan muncul error di sini. Nah itu dia. Kemudian di kelas juga ada, kita bisa pakai public juga, dan satu lagi static kita bisa pakai, misalkan static print ban, print default ban, misal kayak gitu. Kita di sini cuma void aja karena konsol yang kita pakai, konsol iya betul, konsol log this dia nggak bisa pakai ini n number. Ini sifatnya kelas, dia agak sedikit berbeda ya, dia tanpa harus diinisialisasikan lagi. Konsol log mobil dot, di sini print default ban, save. Oh kenapa yang mau static? Oke, sorry kurang variabel 9, misalnya kita kasih mobil ban 9, maka dia nilainya 9, karena di sana udah di console log, kita nggak perlu console log dari sini karena nilainya jadi undefined. Oke, muncul angka 9 di sini. Itu untuk kelas yang fungsinya di dalam static. Jadi ada privat, public, static. Begitu juga variabel yang di atas ini bisa kita set ke sana. Oke, kemudian di kelas ini apalagi, extend udah kita bahas. Implement belum nyampe ke sana ya. Oke, sebenarnya dengan sintak kayak gini, JavaScript di ECMAScript 2016 ke atas udah support. Di 2017 udah support Async-Await, bagus banget perubahannya. Terus udah gitu udah bagus sih JavaScript juga, tapi dia nggak bisa pakai ini aja, nggak bisa pakai tipe data. Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk penjelasan di Dino dan bagaimana cara menggunakan Dino. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya.